Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di pembahasan mata kuliah ilmu kalam. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi yang kelima. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke materi keenam, yaitu tentang pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Kedua aliran ini merupakan bagian penting dalam sejarah perkembangan ilmu kalam. Walaupun sama-sama termasuk aliran teologi Islam, keduanya memiliki latar belakang, cara berpikir, dan fokus pembahasan yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari agar lebih memahami bagaimana pemikiran Islam berkembang dari masa ke masa. Kita mulai dari Mu'tazilah terlebih dahulu. Mu'tazilah itu muncul pada abad kedua Hijriyah di kota Basrah, Irak. Lahirnya aliran ini bermula ketika terjadi perdebatan mengenai status seseorang yang melakukan dosa besar. Pada saat itu, Hasan al-Basri sedang mengajar. Kemudian, salah seorang muridnya yang bernama Wasil bin Atha menyampaikan pendapat yang berbeda. Menurutnya, pelaku dosa besar tidak bisa disebut sebagai orang mukmin, tetapi juga tidak bisa langsung dianggap kafir. Mereka berada pada posisi di antara keduanya, yang dikenal dengan istilah al-manzilah bin al-manzilatain, atau posisi di antara dua posisi. Karena perdebatan tersebut, Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis gurunya. Dari sinilah kemudian lahir aliran Mu'tazilah. Sering berjalanan waktu, Mu'tazilah berkembang cukup pesat. Bahkan pada masa Khalifah Al-Ma'mun, ajaran Mu'tazilah sempat dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Namun, pada masa itu juga muncul peristiwa yang dikenal dengan mihnah, yaitu ujian terhadap pada ulama mengenai keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Peristiwa ini menimbulkan banyak perdebatan hingga akhirnya pengaruh Mu'tazilah mulai menurun dan digantikan oleh perkembangannya pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang penting dalam Mu'tazilah. Yang pertama tentu saja Wasil bin Atha sebagai pendiri aliran ini. Kemudian ada Huzail al-Alaf yang menyusun pemikiran Al-Mu'tazilah secara lebih sistematis. Ada juga Al-Nazam yang dikenal dengan pemikiran yang sangat rasional. Al-Jubai'i yang menjadi guru Imam Al-Asy'ari serta Al-Jahid yang terkenal melalui karya-karyanya dalam bidang sastra dan pemikiran Islam. Nah, yang paling terkenal dari Mu'tazilah adalah 5 ajaran pokok atau usul al-khamsah. Yang pertama adalah at-tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Maha Esa secara mutlak, sehingga mereka sangat menjaga kemurnian tauhid. Yang kedua adalah al-adl, yaitu keadilan Allah. Menurut Mu'tazilah, Allah selalu berbuat adil dan manusia memiliki kebebasan untuk memilih serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga adalah al-wa'd wal wa'id, yaitu keyakinan bahwa Allah pasti menepati janjinya.
baik berupa pahala bagi orang yang taat maupun siksa bagi orang yang durhaka. Yang keempat adalah al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu posisi selaku dosa besar yang tidak termasuk mukmin dan juga tidak termasuk kafir. Dan yang kelima adalah al-amr bin ma'ruf wal nahil anil munkar, yaitu kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai Syiah. Jika Mu'tazilah muncul dari perdebatan teologis, maka Syiah berawal dari persoalan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini meyakini bahwa yang paling berhak menjadi pemimpin umat adalah Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya. Dalam ajaran Syiah terdapat konsep yang sangat penting, yaitu imamah. Imamah adalah keyakinan bahwa seorang imam dipimpin langsung oleh Allah untuk memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, menurut Syiah, seorang imam bukan hanya memimpin politik, tetapi juga memiliki otoritas dalam menjelaskan ajaran agama dan membimbing umat. Syiah juga meyakini bahwa iman memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari dosa dan kesalahan. Selain itu, iman harus berasal dari keturunan Nabi melalui Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Dalam kelompok Syiah terbesar, yaitu Isna Asyariyah, diyakini terdapat 12 iman yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Imam Muhammad al-Mahdi. Lalu, apa perbedaan utama antara Mu'tazilah dan Syiah? Mu'tazilah lebih menekankan penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Mereka percaya bahwa akal memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan persoalan-persoalan teologi. Sedangkan Syiah lebih menekankan pentingnya kepemimpinan imam sebagai penerus Nabi. Jadi, fokus utama mereka bukan hanya pada penggunaan akal, tetapi juga otoritas imam dalam membimbing umat. Meski memiliki perbedaan, kedua aliran ini sama-sama memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam. Banyak perdebatan teologi yang berkembang hingga saat ini berawal dari pemikiran kedua aliran tersebut. Sebagai mahasiswa, kita mempelajari sebagai aliran dalam ilmu kalam bukan untuk membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak, tetapi agar kita memahami sejarah perkembangan pemikiran Islam secara lebih luas, mampu menghargai perbedaan pendapat dan mengambil hikmah dari setiap pemikiran yang berkembang. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan memudahkan teman-teman dalam memahami materi ilmu kalam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.